Vertigo itu adalah sebenarnya sebuah gejala ya, dan gejala vertigo ini ya, gejala vertigo ini ada penyebabnya. Nah, itulah penyakit itu yang harus kita tangani, kita beri pengobatan seperti itu. Selamat pagi Taraners, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian semua sehat walafiat dan dan selalu bahagia. Dan selalu tersenyum, karena tersenyum itu katanya bisa meningkatkan imun tubuh. Biar sehat terus, biar bahagia terus ya. Dan seperti biasa kita udah ketemu lagi sekarang di Dokter Tara. Dan kita sekarang sama Dr. Reza Budi Deskianditya, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Mas Dito, selamat pagi Taraners semua. Ya, gimana dok hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun masih pagi tapi nggak apa-apa ya dok, tanya gimana hari ini. Ya, mudah-mudahan kalau semangat paginya positif, sepanjang hari jadi positif. Oke, itu dia, sebarkan semangat positif buat kita semua biar kita selalu bahagia dan kita selalu terberkahi. Amin, amin. Dan semoga harinya semakin kesini harinya semakin baik gitu. Gimana dok? Masih ini ya dok ya? Lembur-lembur ngurusin bayi ya dok? Sudah enggak. Oh, udah enggak. Sudah mulai terbiasa lagi. Ya. Sudah mulai jadwalnya sudah mulai teratur. Mulai teratur. Jadwal baru. Jadwal barunya sudah mulai teratur. Oke, Taraners, dan kita sekarang mau membahas mungkin sering banget kita dengar atau dari beberapa Taraners juga mungkin mengalami, kita bakal membahas tentang yang namanya vertigo. Vertigo itu. Vertigo dan penyembuhannya gitu dan rehabilitasinya gitu ya dok ya. Dan mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah atau sudah tahu tentang apa itu vertigo. Nah, tapi sekarang kita bakal menjelaskan lebih mendetail lagi karena ini narasumbernya konkret ya. bukan katanya si Mbah Google. Nah, ini konkret nih, sekolahnya lama loh ini, kamu jangan macam-macam. Oke, gitu. Monggo dok. Ya. Apa itu vertigo itu apa sebetulnya dok? Ya, jadi Mas Dito, mungkin kan banyak Taraners atau banyak nonton YouTube yang pernah mendengar atau mungkin bisa mengalami atau punya pengalaman ya dengan vertigo ini. Jadi sebenarnya vertigo ini adalah suatu sensasi gerakan tubuh di mana tubuh sedang tidak bergerak. Jadi sebenarnya kita diam saja, tetapi kita merasakan ada suatu gerakan seperti itu. Jadi baik itu gerakan dari lingkungannya atau diri kita sendiri yang bergerak yang sebenarnya tidak sesuai dengan gerakan kepala yang normal. Jadi kalau definisinya seperti itu. Jadi gampangannya kita lagi diam saja kok kita ada sensasi seperti gerakan. Bisa itu gerakan, paling sering gerakan berputar, bisa seperti gerakan seperti bergoyang di atas kapal seperti itu. Dan sebenarnya vertigo ini adalah suatu bentuk dari suatu gangguan keseimbangan Mas Dito. Jadi adanya gangguan keseimbangan memunculkan gejala yang disebut sebagai vertigo seperti itu. Jadi di sistem tubuh kita, sistem saraf kita itu ada yang disebut sebagai sistem keseimbangan. Dia yang akan mengatur. Jadi kalau kita jalan, maju itu nggak jatuh. Kemudian kalau kita berdiri bisa tegap seperti itu, walaupun hanya 2 kaki seperti itulah. Itu diatur oleh sistem keseimbangan kita. Dan di sistem keseimbangan kita itu pusatnya ada 3 sebenarnya. Jadi ada yang disebut sebagai sistem vestibuler yang ada di dalam telinga kita, kemudian yang kedua di mata, dan yang ketiga ada di sistem somatosensori muskuloskeletal istilahnya. Jadi ada tersebar di seluruh tubuh kita, di bagian otot, di bagian sendi seperti itu. Dan itu adalah yang istilahnya sensor untuk mengatur keseimbangan. Wah, kita lagi duduk nih posisinya, kita lagi berdiri nih, kita lagi berjalan supaya tidak mudah terjatuh seperti itu. Dan apabila ada gangguan dari sensor-sensor itu, jadi inputnya terganggu, baik itu di telinga, baik itu di mata, baik itu di sistem somatosensori tadi, maka akan terjadi adanya gangguan keseimbangan dan ada ketidakseimbangan dari inputnya. Nah, itulah yang memunculkan gejala vertigo. Kalau mungkin yang orang sering banyak sebut pusing berputar atau ngelier kalau istilah orang ya, kalau istilah orang Belanda ya. Orang Jawa kita nyebutnya ngelier seperti itu. Jadi sebenarnya vertigo itu gejalanya macam-macam dan
jenisnya sebenarnya macam-macam. Yang paling sering memang kasusnya paling banyak adalah menurut teori adalah vertigo vestibular. Jadi vertigo yang disebabkan gangguan dari organ vestibular. Jadi organ vestibular adalah organ keseimbangan di telinga kita, di dalam telinga kita, dan itu gejalanya adalah rasanya yang rasa berputar. Jadi ya baik lingkungannya kita merasa sensasi lingkungannya yang berputar atau kita merasa diri kita yang berputar, lingkungannya diam saja. Kemudian biasanya tempo serangannya dia episodik, jadi hilang timbul, kadang hilang, kadang muncul. Kemudian ada gejala-gejala tambahan seperti mual, muntah, keringat dingin, ada bisa kadang-kadang berdebar-debar juga begitu. Kemudian kalau yang vertigo vestibular ini sebenarnya gejalanya berat, jadi dia berubah posisi sedikit saja dia sudah pusing berat sekali, harus tutup mata atau harus berbaring, harus mencari posisi yang paling nyaman untuk dia. Kadang-kadang tidak semua orang itu sama posisi nyamannya seperti apa, seperti itu. Dan untuk yang vertigo vestibular ini sangat dipengaruhi oleh gerakan kepala. Jadi pasiennya sama-sama berbaring nih, tetapi baru menolehkan kepala ke kiri saja dia sudah merasa pusingnya kambuh seperti itu. Ya, jadi hanya posisi-posisi gerakan kepala itu akan memicu gejalanya menambah. Itu yang vertigo vestibular yang paling sering. Ada juga vertigo yang non vestibular. Jadi tadi kan organ keseimbangannya kan banyak nih. Jadi tidak hanya di telinga yang organ vestibular, tapi ada juga organ keseimbangan yang lain yang bisa ikut terganggu. Itu gejalanya biasanya justru lebih ringan. Jadi gejalanya lebih ringan, rasanya seperti melayang-layang atau mengambang atau berenang. Mungkin istilahnya macam-macam ya. Ada yang seperti berdiri di atas kapal, ada yang seperti menginjak awan seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang gejala jenis vertigo yang disebut sebagai disequilibrium. Jadi itu adalah gangguan dari keseimbangan kakinya. Jadi kakinya lebih goyah, tidak stabil, mudah jatuh seperti itu. Jadi rasanya biasanya pasien mengeluhkan, kok saya seperti gampang mau jatuh gitu, berdiri tapi kok seperti mau jatuh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah presincope untuk jenis gangguan dari vertigonya, gangguan keseimbangannya, yaitu presincope itu seperti mau pingsan seperti itu. Jadi tiba-tiba blank, hilang gelap seperti itu, seperti pingsan seperti itu. Jadi sebenarnya vertigo itu adalah gejala dari sebenarnya macam-macam penyakit, Mas Dito. Jadi tadi jenisnya banyak, jenis-jenis vertigonya tidak semua harus pusing berputar, jadi liar saja atau bergoyang saja bisa seperti itu, dan itu merupakan gejala dari berbagai macam penyebab ya. Kalau tadi yang paling sering yang vestibular itu penyebabnya bisa dibagi menjadi dua. Jadi organ vestibular, organ keseimbangan di dalam telinga kita itu ada yang istilahnya sentral dan perifer. Jadi untuk yang perifer itu penyakitnya namanya BPPV, kemudian Meniere, kemudian ada juga yang neuritis vestibularis atau infeksi seperti itu. Tetapi ada juga yang organ vestibular yang di sentral, yang di otak kita. Jadi ada di batang otak. Biasanya itu karena penyakit seperti stroke atau tumor seperti itu. Kemudian yang selain vestibular tadi ada penyebab yang non vestibular. Nah ini yang macam-macam tadi. Jadi bisa karena kelainan saraf di tepi, neuropati istilahnya seperti itu. Kemudian ada kelainan ototnya. Tadi kan ada salah satu sensor sistem keseimbangan kita ada di otot, betul. Jadi miopati. Kemudian karena tensinya yang naik turun itu bisa juga menjadi penyebab dari munculnya gejala vertigo, hipotensi, kemudian gula, hipoglikemi, gulanya rendah seperti itu. Dan penyakit-penyakit sistemik lain juga bisa memunculkan gejala-gejala dari vertigo, Mas Dito. Oh gitu. Jadi bisa dibilang tadi yang udah dokter bilang, kalau vertigo ini sebagai tanda adanya penyakit lain gitu berarti dok ya? Sekali. Jadi vertigo itu adalah sebenarnya sebuah gejala ya, dan gejala vertigo ini gejala vertigo ini ada penyebabnya. Nah itulah penyakit itu yang harus kita tangani, kita beri pengobatan seperti itu. Oh, berarti vertigo ini bukan penyakit ya dok ya? Ya, vertigo itu sebenarnya sebuah gejalanya. Sebuah gejalanya, ya. Berarti balik lagi ke situ ya, bukan nama penyakit ya. Nama penyakit. Kalau nama penyakitnya paling sering memang tadi BPPV itu memang vertigo yang jenis perifer seperti itu. Oh gitu. Nah, Taraners, nambah lagi kan, nambah lagi ilmunya bahwa vertigo itu sebenarnya bukan nama penyakit atau vertigo itu bukan penyakit gitu ya. Jadi vertigo adalah gejala untuk beberapa penyakit yang lain kayak gitu ya, yang menjadi penyebabnya, menyebabkan gejala vertigo. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa nih
geliyeng tadi itu, yang geliyeng terus dan segala macam, langsung aja konsultasi ke dokter Esa, boleh banget gitu. Kalian bisa datang langsung ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, langsung bikin janjian di situ. Mau datang langsung boleh, mau pesan secara online juga boleh ya gitu. Oke dok, selanjutnya nih mengenai sistem keseimbangan tadi dok. Ada beberapa tadi dokter bilang di mata dan di telinga gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan juga, kalau misalkan vertigo itu hubungannya sama pusing yang lebih parah, itu benar nggak sih dok? Ya, jadi istilah vertigo itu kalau orang awam ya, orang masyarakat itu menyebutnya sebenarnya macam-macam. Makanya pusing, kemudian liar seperti itu. Jadi di kami kalau di dokter kita harus menegaskan dulu keluhan yang berhubungan dengan kepala, apakah pusing atau kepalanya berat atau apa itu, apakah gejalanya memang vertigo atau gejala dari nyeri yang lain seperti itu. Jadi kalau vertigo itu khasnya tadi pusing berputar. Kalau sudah sampai berputar itu memang berarti kita sebutkan sebagai vertigo. Tapi tadi juga ada gejala-gejala yang seperti hanya melayang-layang, kemudian gejala-gejala seperti kayak mau pingsan atau mudah jatuh, atau mungkin dia hanya mengeluhkan nyeri kepala. Itu berbeda penyakitnya. Jadi di kami ketika datang ke dokter, nanti kami akan menggali apakah yang dikeluhkan pusing dari pasien itu maksudnya yang mana nih, apakah maksud vertigo atau tadi masuk ke golongan yang lain, apa di presinkop, gejala seperti pingsan atau gejala seperti melayang-layang, vertigo non vestibuler, atau mungkin justru nyeri kepala, jadi kepalanya terasa penuh, terikat, kencang atau berdenyut. Nah itu gejalanya berbeda-beda penyakitnya. Nah itu nanti kita akan menggali. Jadi bisa saja masyarakat atau pasien mengeluhnya saya pusing yang berat sekali, ya itu nanti kita akan menggali pusingnya seperti apa, apakah pusingnya seperti berputar atau pusingnya seperti nyeri, seperti penuh kepalanya, seperti terikat kencang, atau seperti berdenyut-denyut. Nah itu berbeda-beda penyakitnya seperti itu. Berarti jika tadi juga sempat dibilang bahwa ini terjadi episodik gitu ya dok ya. Betul. Jadi kadang timbul, kadang enggak, kadang lagi berasa sangat pusing, terus kadang-kadang nanti bisa sembuh sembuh sendiri gitu dok ya. Itu bisa sampai blackout nggak sih dok? Ya, jadi salah satunya gejala dari gangguan keseimbangan bisa sampai itu penurunan kesadaran atau yang disebut pingsan. Tapi penurunan kesadaran sampai pingsan itu kan tipenya dia waktunya, durasinya tidak terlalu lama ya. Jadi nanti dia bisa sadar kembali seperti itu. Jadi gangguan keseimbangan presinkop salah satu gejalanya adalah seperti blackout seperti itu. Itu yang bahaya itu ternyata, yang jadi bahaya juga blackoutnya juga ya, sewaktu-waktunya itu ya dok ya. Betul. Karena nggak ada gejala apa dulu terus tiba-tiba langsung blackout, gitu bisa ya dok ya? Bisa seperti itu. Gitu. Nah untuk pemeriksaan ke dokter ini kapan nih kira-kira, kalau kita memang harus banget kita nih periksa ke dokter tuh kapan kira-kira dok? Ya, jadi kalau memang ada keluhan-keluhan yang tadi disebutkan di atas, gejala-gejala seperti vertigo, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa vertigo ini sebenarnya adalah gejala dari suatu penyakit. Nah, untuk mengetahui penyakitnya apa, memang itu kita harus memeriksakan diri ke dokter. Jadi gejala dari berbagai penyakit ini kita harus mencari nih, kira-kira penyebabnya apa nih, gejala pusingnya nih, gejala pusing berputarnya. Nah itu supaya kita sesuai nanti dalam melakukan terapi, apakah itu memang termasuk tadi vertigo karena gangguan di organ keseimbangan di telinga atau di mata atau di yang lainnya, itu kita menyesuaikan terapinya karena penyebabnya memang sangat bervariasi, dari yang mungkin boleh dikatakan tidak terlalu berbahaya sampai yang berbahaya, misal vertigo sebagai suatu gejala dari stroke, itu bisa juga. Jadi harus kita tangani sesuai dengan penyebabnya sehingga hasil dari terapinya menjadi maksimal seperti itu. Jadi nanti dokter kita akan melakukan anamnesis, pertanyaan tadi, kita memastikan nih gejala pusingnya itu yang seperti apa, masuk ke golongan yang mana seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Bisa pemeriksaannya jelas yang pertama secara umum dulu ya, jadi keadaan umumnya, kemudian tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, suhu, kemudian pernafasan, nyeri ada tidaknya juga. Kemudian nanti kita akan melakukan pemeriksaan neurologis, istilahnya seperti itu. Jadi pemeriksaan dari itu kesadaran, kemudian pemeriksaan saraf-saraf di sekitar
wajah, sekitar kepala, saraf dari saraf otak, kemudian kekuatan dari ekstremitas, dari lengan, dari tungkai seperti itu. Kemudian ada refleks-refleks khususnya seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan pemeriksaan khusus untuk gangguan-gangguan vertigo ini. Jadi banyak sekali pemeriksaan khusus, seperti pasien diminta berdiri untuk kita melihat gangguan keseimbangannya, kemudian kita melihat gerakan bola matanya, apakah ada gerakan bola mata yang spesifik yang menunjukkan gejala khas seperti itu. Kemudian kemampuan koordinasi juga kita nilai juga seperti itu. Dan nanti setelah pemeriksaan fisik, kalau diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan penyebab yang kita curigai, bisa dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rekam otak, kemudian pemeriksaan pembuluh darah di otaknya, atau bahkan pemeriksaan radiologi seperti CT scan, MRI, itu kalau diperlukan sesuai dengan penyebab yang kita curigai seperti itu. Jadi bisa langsung aja deh, pokoknya kalian konsultasi sama dokter Reza mengenai keluhan-keluhan yang kalian rasakan mengenai saraf, terutama untuk vertigo gitu. Dan ini dok, terakhir sebelum break ya dok ya. Ya. Ada umur-umur tertentu nggak sih dok yang bisa mengalami vertigo ini? Ya, kalau vertigo itu sebenarnya bisa dialami oleh semua usia ya. Jadi dari mulai usia remaja, anak-anak, sampai dewasa, sampai usia tua. Cuman memang ada predileksi atau ada kemungkinan bahwa usia-usia segini lebih disebabkan karena penyebab tertentu. Misal karena faktor usia yang di atas usia yang lebih lanjut, itu biasanya disebabkan karena vertigo yang non vestibuler. Mungkin ada kelainan di pembuluh darahnya, ada di hipotensi ortostatik, kemudian sudah mulai ada neuropati, gangguan di saraf-saraf perifernya, itu lebih banyak di usia lanjut. Kalau usia muda, usia remaja atau usia dewasa, itu biasanya karena vertigo vestibuler seperti itu. Jadi gejalanya yang berat tetapi hilang timbul seperti itu. Jadi sebenarnya bisa menyerang semua usia, tapi penyebabnya lebih banyak pada golongan usia-usia tertentu, itu kita lebih curiga penyebab tertentu seperti itu. Nah, untuk pengobatannya sendiri nih dok, itu gimana dok? Apakah harus meminum obat, harus apa gitu dok? Ya, jadi kalau untuk setelah kita terdiagnosis dengan gejala vertigo dan kita ketahui penyebabnya, memang untuk pengobatannya itu bisa kita bagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah disebut sebagai terapi kausalnya. Jadi kita mengobati penyebabnya. Jadi kan kenapa kita harus, ketika ada gejala vertigo, kenapa kita harus memeriksakan diri ke dokter? Karena kita harus mencari tahu penyebabnya apa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, kita akan memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau sekarang kita mengobati tapi penyebabnya nggak kita apa-apain, ya akan muncul terus seperti itu. Jadi penyebabnya harus kita obati juga. Kemudian yang kedua juga kita berikan obat-obatan atau terapi simptomatik. Simptomatik itu artinya gejalanya, gejala pusingnya kita obatin, gejala mualnya, gejala muntahnya kita obatin seperti itu. Jadi selain mengobati penyebabnya, kita mengobati juga gejala-gejala yang muncul yang mengganggu pada pasien tersebut. Kemudian ada juga selain dengan pengobatan dengan obat-obatan atau disebut medikamentosa, ada juga dengan terapi rehabilitatif. Jadi terapi rehabilitasi seperti fisioterapi, seperti latihan fisik seperti itu. Dan yang terakhir bisa juga dengan pengaturan diet dan pola hidup, karena memang vertigo ini ada beberapa yang juga dipengaruhi oleh makanan tertentu bisa mencetuskan. Nah, itu kita bisa mengatur untuk menghindari pencetusnya salah satunya. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang terapi rehabilitatif. Kenapa? Ya, karena sebenarnya mudah dilakukan, termasuk bisa juga dilakukan di rumah. Jadi kalau yang mungkin sudah punya gejala vertigo, tadi salah satu gejalanya adalah episodik, jadi hilang timbul. Mungkin hilang timbulnya nggak setiap hari, jarang-jarang nih, hanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah. Ini mungkin bisa melakukan terapi rehabilitatif di rumah supaya menghindari jangan sampai terlalu sering kambuh seperti itu. Jadi kita menghindari kambuh yang terlalu sering itu dengan terapi rehabilitatif salah satunya. Jadi disebut sebagai terapi rehabilitatif vestibuler. Jadi memang sebenarnya ini awalnya spesifik untuk gejala vertigo yang vestibuler tadi, yang penyebabnya adalah gangguan di organ vestibuler yang ada di telinga dalam kita seperti itu. Jadi biasanya ini dengan terapi ini biasanya dia menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Jadi secara fungsional dan keluhannya bisa jauh berkurang. Jadi pasien mulai kalau gejalanya yang tadinya berat bisa menurun gejalanya yang tadinya bisa sangat mengganggu aktivitas, bisa mulai
mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian tujuan terapi rehabilitatif adalah latihan untuk meningkatkan fungsi saraf kita. Sistem saraf kita itu ada kompensasi, jadi ada adaptasi dari sistem saraf kita yang tadinya dengan perubahan kepala saja sudah menimbulkan gejala. Ini kita adaptasikan, kita latih supaya dengan perubahan kepala yang biasanya muncul gejala vertigonya menjadi tidak muncul. Kemudian tadi sebenarnya terapi rehabilitatif ini indikasinya ya, jadi lebih cocok digunakan memang kalau sudah terdiagnosis dengan penyebab yang disebut BPPV. Jadi kasus BPPV, kemudian gejala gangguan vestibuler itu baik karena sarafnya atau baik karena penyebab lainnya, itu bisa juga. Di beberapa kasus seperti sindrom Meniere, kemudian ada penyebab-penyebab lainnya seperti vertigo muncul setelah kecelakaan misal, atau benturan di kepala, itu bisa juga dicoba dengan terapi rehabilitatif ini. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan ada hasil yang baik juga pada usia-usia yang lanjut yang sudah mengalami gangguan keseimbangan. Untuk melakukan terapi rehabilitasi ini juga menunjukkan hasil yang baik seperti itu. Jadi tujuannya tadi kalau dengan terapi rehabilitatif ini, yang pertama kita harapkan dia bisa meningkatkan keseimbangan. Tadi kan dasar dari penyakitnya kan gangguan keseimbangan. Jadi kalau keseimbangannya kita perbaiki, harapannya gejalanya juga bisa ikut membaik, penyebabnya bisa ikut teratasi seperti itu. Kemudian meminimalkan jatuh. Jadi salah satu gangguan yang bisa muncul adalah resiko sering terasa seperti mau jatuh atau sering jatuh, itu bisa kita minimalkan dengan terapi rehabilitatif ini. Kemudian menurunkan sensasi atau gejala dari pusing berputarnya yang tadinya mungkin berat, ketika kita turunkan bisa menurun, bisa sampai harapannya bisa sampai sembuh, bisa sampai hilang. Kemudian meningkatkan stabilitas pada saat bergerak, jadi bergeraknya sudah tidak mulai goyah, mulai stabil, fungsi keseimbangannya mulai membaik. Kemudian mengurangi kecemasan dan gejala-gejala yang muncul, gejala tambahan lainnya pada saat gejala vertigonya, dan seperti itu. Kemudian sebenarnya latihannya macam-macam Mas. Ada yang bisa dilakukan, tadi saya sebutkan ada yang bisa dilakukan sendiri di rumah, ada yang memang harus didampingi dulu oleh tenaga profesional, jadi tenaga medis, dokter atau fisioterapis seperti itu untuk latihan di awalnya. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan berat ringannya dari gejala penyakitnya. Kalau gejalanya berat, kadang-kadang dengan terapi ini bisa menimbulkan peningkatan gejalanya dulu, jadi harus kita awasin dulu. Nanti kalau sudah adaptasi, karena tadi proses adaptasi, ketika sudah mulai terbiasa, mulai adaptasi, biasanya gejalanya mulai berkurang seperti itu. Jadi kalau di kasus tadi disebutkan terutama untuk kasus BPPV ya, yang penyebabnya itu, salah satu latihan yang bisa dilakukan di rumah disebut sebagai latihan Brendarov namanya. Ya betul. Jadi Brendarov ini latihan sendiri yang bisa dilakukan di rumah. Harapannya yang terbaik adalah satu hari dilakukan 3 kali. Jadi boleh pagi sebelum tidur, kemudian nanti siang hari atau sore hari setelah aktivitas sehari-hari, dan sebelum tidur. Itu dilakukan rutin selama 2 minggu. Jadi 3 kali sehari selama 2 minggu. Diulang gerakannya diulang setiap 5 kali. Jadi satu setnya 5 kali gerakan seperti itu, atau boleh juga 2 kali per hari dalam 3 minggu. Jadi tinggal balik saja, kalau sehariannya bisa 2 kali berarti waktunya diperpanjang, kalau sehari bisa 3 kali waktunya bisa 2 minggu ya. Caranya mungkin nanti kalau yang di radio kurang bisa membayangkan, bisa dilihat di YouTube ya, nanti kita akan tampilkan gambarnya, contoh gambarnya. Jadi nanti kita duduk, pasien diminta duduk di tepi tempat tidur, kemudian kakinya menggantung ya, jadi kita duduk biasa, kakinya menggantung di tepi tempat tidur, kemudian kedua matanya tertutup. Setelah itu pasien kita minta untuk membaringkan tubuhnya dengan cepat ke salah satu sisi, jadi ke sisi kanan atau sisi kiri, kemudian kita pertahankan. Jadi dari duduk tegak, kemudian kita minta miring ke sisi kiri dulu, boleh kita pertahankan 30 detik seperti itu. Kemudian setelah 30 detik kita hitung dari 1 sampai 30, kemudian dia duduk lagi ke tengah lagi seperti itu. Nah itu juga dipertahankan 30 detik. Kemudian setelah itu ke sisi sebelahnya 30 detik lagi. Jadi itu dilakukan, itu satu set ya namanya, kalau ke sisi kiri dan sisi kanan dilakukan 5 set sehari 3 kali selama 2 minggu seperti itu. Jadi kali 1 selama 2 minggu. Ya, betul. Itu untuk latihan Brendarov kan sebenarnya sederhana sekali, dan itu bisa dilakukan di rumah seperti itu ya. Dan itu untuk kasus yang BPPV memang bisa sangat membantu mengurangi gejalanya seperti itu. Kemudian gerakan yang lain, kalau yang tadi sudah bisa melakukan itu bisa ditambahkan dengan gerakan yang disebut sebagai manuver I play. Jadi
ini dilakukan selama 1 minggu dan setiap malam. Jadi sehari cukup 1 kali saja. Malam hari setiap hari selama seminggu. Gerakannya sama tadi, jadi pasiennya duduk dulu di tempat tidur, tapi posisinya kalau tadi kan duduknya menggantung kakinya. Kalau ini boleh duduk sepanjang tempat tidur gitu, jadi kakinya juga di tempat tidur juga. Ya, betul, selonjoran. Kemudian kepalanya boleh menengok ke kiri atau ke kanan tergantung mana. Biasanya ada keluhan tambahan juga kalau yang BPPP itu ada berdenging atau telinganya terasa gemerebek atau penuh. Nah, itu boleh menoleh ke salah satu yang terganggu itu. Kemudian dengan cepat pasien dibaringkan sehingga kepala tergantung di atas bantal. Jadi nanti ada gambarnya juga di YouTube. Jadi pasien kemudian dari yang duduk berbaring ada bantalnya. Jadi tapi bantalnya tidak di kepala, agak turun sedikit di pundak. Jadi kepalanya seperti menggantung di belakang bantal seperti itu. Kemudian setelah itu kepala tadi kan kepalanya noleh ya ke salah satu sisi. Nah, itu setelah itu boleh diputar ke sisi yang berlawanan 90 derajat. Jadi kepalanya diputar, ditahan selama 20 sampai 30 detik. Jadi setiap gerakan ditahan selama 20 sampai 30 detik. Jadi duduk 20 detik, kemudian berbaring dengan kepala sedikit mengantuk 20 detik, menoleh kepala 20 detik. Kemudian setelah itu kepalanya putar lagi. Jadi kalau tadi dari menoleh ke kiri misalnya ya, 90 derajat menoleh ke kanan, kemudian berputar lagi 90 derajat menoleh ke kanan lagi sampai badannya ikut berputar seperti itu. Nanti mungkin kalau agak susah dibayangkan nanti bisa dilihat di YouTube-nya gambarnya nggih. Kemudian setelah itu ditahan 20-30 detik, kemudian pasien duduk kembali seperti itu. Nah, kemudian untuk prosedur yang berikutnya juga disebut sebagai prosedur Simon. Ini juga lebih sederhana, hampir sama seperti Brendarov tadi. Jadi posisi duduknya sama seperti Brendarov, kakinya menggantung. Kemudian kepalanya, kalau ini kepalanya noleh dulu. Kepala noleh dulu 45 derajat ke sisi telinga yang sehat. Jadi tidak ada gangguan misal yang kanan. Tadi kita nolehnya ke kiri. Ya, betul, 45 derajat ke sisi telinga yang sehat. Kemudian dia sama seperti Brendarov, berbaring lagi ke samping, ditahan selama 30 detik. Kemudian perbedaan dengan Brendarov, kalau tadi setelah berbaring dia duduk dulu 30 detik. Kalau ini langsung ke sisi lawannya 30 detik. Jadi tidak perlu duduk di tengah 30 detik dengan kepala yang masih tetap dipertahankan. Jadi masih di bagian yang sehat. Bagian sehat terus ya, seperti itu. Jadi ditahan juga selama 30 detik seperti itu. Jadi Brendarov dan Simon gerakannya hampir sama, perbedaannya tidak duduk di tengah terlebih dahulu dengan kepala yang menoleh seperti itu. Kemudian tadi untuk manuver-manuvernya ya istilahnya. Kemudian bisa juga kita melakukan latihan keseimbangan. Jadi latihan-latihan keseimbangan, karena tadi gangguannya kan di sistem keseimbangan kita. Jadi kita melatih keseimbangan, melatih gerakan dan keseimbangan dalam waktu yang bersamaan untuk proses adaptasi. Jadi keseimbangannya semakin membaik, gejalanya bisa semakin berkurang. Caranya seperti apa? Mudah. Jadi yang pertama bisa dengan berdiri dengan tumit dan jari. Jadi kita berdiri, kemudian kita jinjit ya istilahnya, seperti ya istilah orang Belanda ya. Jinjit dengan jari kita, kemudian kita jinjit dengan tumit. Jadi jinjitnya depan belakang seperti itu. Kita latihan seperti itu. Kemudian bisa juga latihan dengan berjalan, tetapi gerakan kepalanya ikut maju mundur. Jadi kita maju, kepala mundur sambil berjalan. Itu juga salah satu latihan keseimbangan. Kemudian gerakan-gerakan tadi kita bisa awalnya mata terbuka dulu. Kemudian kita tingkatkan kesulitannya nih. Tingkatkan dengan mata tertutup. Kalau ada gangguan keseimbangan biasanya akan berpengaruh dengan mata terbuka dan mata tertutup. Kita latihan tadi berjalannya dengan mata tertutup, kita latihan jinjitnya dengan mata tertutup. Atau mau lebih sulit lagi, kalau ini sudah terbiasa nih, sudah sering, misal sudah setiap hari latihan seperti itu, kita dasarnya kita buat lebih empuk. Jadi boleh dipakai spons yang untuk senam itu ya kan, bisa berdiri di atas itu, latihan jinjitnya atau latihan berjalannya di situ seperti itu. Atau kalau nggak ada spons mungkin bisa di atas kasur kan, lebih ya ada tidak datar ya, permukaannya tidak rata, itu bisa semakin melatih ke pusat keseimbangan kita. Sebenarnya olahraga yang sederhana juga bisa baik untuk melatih keseimbangan kita, seperti berjalan, berlari, atau yang sekarang kan banyak yoga. Yoga itu juga sangat membantu untuk keseimbangan, tapi untuk yang usia-usia lanjut mungkin lebih cocok seperti senam tai chi ya. Jadi gerakan kalau banyak dilihat di film-film atau di YouTube itu kan ada senam tai chi, itu juga baik untuk membantu keseimbangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
Tadi kalau salah satu organ keseimbangan adalah di mata, juga kita bisa latihan stabilisasi dari pandangan. Caranya sederhana juga, jadi kita hanya cukup menatap objek di depan kita lurus, kemudian kita tolehkan mata ke kanan dan kiri, tetapi mata kita tetap terpusat di objek di depan kita. Jadi kita hanya menolehkan kepala, tapi matanya istilahnya tetap lurus, ya, gitu tetap lurus, tetap melirik. Nah, itu juga membantu untuk latihan stabilisasi pandangan yang akan mempengaruhi sistem keseimbangan di tubuh kita. Seperti itu Mas Tito. Jadi contoh-contohnya sederhana dan bisa dilakukan di rumah, tidak perlu alat dan sistem yang macam-macam seperti itu. Tidak perlu equipment yang Ya, macam-macam. tidak perlu alat yang macam-macam. Cuma tinggal rebahan aja, gitu, tinggal rebahan terus kita latihan kayak tadi ya, menoleh ke kanan, ke kiri dan segala macam kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian masih belum jelas karena ini ada beberapa visualnya yang harus ditampilkan, nanti kita juga bakal ada rerunnya di YouTube channelnya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Jadi tungguin aja, jangan lupa di subscribe sama tombol notifikasinya dinyalain ya, loncengnya dinyalain gitu, biar nanti kalau misalkan ada update dari YouTube channel Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto bisa langsung kalian tonton biar nggak ketinggalan informasinya. Dan ngomong soal Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto dan ngomongin soal yang namanya konsultasi dokter, kalian bisa langsung konsultasi online namanya nih. Jadi kalian tidak perlu datang ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, kalian bisa mendaftarnya ini banyak banget ininya caranya. Yang pertama kalian bisa lewat websitenya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Kalian bisa ketik aja konsultasi.rsop.co.id. Terus kalian juga bisa WhatsApp di 081 1251 9001 atau di 0821 36 32 885. Terus kalian juga bisa namanya booking online, itu di aplikasi Androidnya dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto gitu. Kalian bisa langsung aja, nggak perlu datang karena mungkin kalian lagi di luar kota atau mungkin kalian lagi office hour gitu ya, lagi jam kerja, kalian bisa langsung daftarnya secara online gitu. Dan untuk kalau misal kalian mau datang langsung ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, jadwal prakteknya Dokter Reza itu Senin dan Selasa jam 14 sampai 18 gitu ya. Betul ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kalian bisa banget tuh ngobrol-ngobrol lebih lama di situ. Kalian bisa tanya-tanya seputar keluhan-keluhan yang kalian alamin, atau mungkin cuma pengen curhat aja boleh. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan nih, Dok. Mungkin harusnya boleh. tadi sih ditanyain ya. Ini ada yang tanya kalau vertigo itu terjadi hanya saat haid, itu Ya. ada hubungannya nggak sih, Dok? Atau bagaimana penjelasannya, Dok? Ya, jadi bisa saja vertigo terjadi pada saat haid. Jadi tadi gejala vertigo kan bisa hilang timbul ya. Jadi Iya. dengan pengobatan dia bisa sembuh, kemudian nanti bisa suatu waktu kambuh lagi, muncul lagi. Tetapi kalau memang berhubungan dengan haid, jadi istilahnya pencetusnya adalah kondisi haid, kemungkinan memang salah satu penyebabnya tadi disebutkan adalah vertigo non vestibular. Jadi penyebab-penyebab di luar dari sistem keseimbangan itu. Salah satunya haid itu kan bisa mungkin kondisi darahnya anemia atau tensinya bisa menurun. Nah, itu bisa salah satu sebagai pencetus dari vertigonya atau penyebab yang mendasari kenapa munculnya gejala vertigonya seperti itu. Berarti ada sebelumnya sudah ada riwayat lain gitu ya, Dok ya? Kayak misalkan tadi anemia atau tensi tinggi gitu ya. Dok ya. Gitu. Terus gimana, Dok? Ya, jadi memang harus kita telusuri apakah memang itu sebagai pencetus atau itu sebagai yang mendasari. Misal kalau memang kecurigaan vertigo pada saat menstruasi tadi karena kondisi anemia, mungkin kita perlu pemeriksaan tambahan laboratorium kan tadi dengan untuk pemeriksaan darahnya, HB-nya apakah memang rendah atau tidak, atau karena tensi tadi apakah tensinya turun, hipotensi menurun seperti itu. Jadi memang harus dicari tahu dulu penyebab pastinya seperti apa. Tapi memang bisa pencetusnya memang bisa macam-macam sekali dan setiap orang bisa berbeda-beda pada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan vertigonya, gejala vertigonya muncul begitu.
Oke, jadi tadi yang udah tanya ya, bisa mungkin diingat-ingat lagi, mungkin ada pernah riwayat tensinya tinggi gitu, atau misalkan pas lagi haid itu memang banyak banget itunya ya, darah menstruasinya keluarnya gitu, bisa juga dari penyebabnya itu gitu. Dan untuk vertigo ini pencegahannya gimana, Dok? Pencegahan vertigo. Ya, kalau yang sudah punya vertigo, maksudnya dia sudah punya riwayat vertigo, kemudian saat ini tidak kambuh, kemudian ingin supaya jangan sering kambuh seperti itu ya, karena masa memang ada resiko untuk kambuhnya. Pencegahan yang paling harus dilakukan adalah menghindari pencetusnya. Tadi disebutkan. Jadi pencetusnya itu macam-macam sekali. Kondisi fisik seperti kelelahan, kurang tidur, atau terkena matahari yang terlalu panas terlalu lama, itu bisa juga sebagai kondisi pencetusnya. Kadang-kadang stresor itu juga bisa, kalau pas lagi banyak pikiran, banyak masalah, itu memutuskan gejala vertigonya. Atau beberapa seperti tadi ada juga diet makanan juga dipengaruhi, kopi, coklat itu juga bisa menjadi salah satu pencetusnya. Jadi kalau sudah punya gejala vertigo, untuk mencegahnya adalah yang terbaik adalah menghindari pencetusnya. Jadi nanti kita ingat-ingat nih, kita perhatikan bahwa saya kalau kondisi seperti ini kok pasti vertigonya muncul. Misal saya kalau kurang tidur pasti besoknya langsung pusing berputar. Nah, berarti salah satu pencetusnya kurang tidur. Kurang tidurnya itulah yang dihindari untuk timbulnya vertigo seperti itu. Oke. Dan terakhir nih, Dok, ada pesan-pesan apa nih, Dok, buat Taraners mengenai obrolan kita hari ini gitu, Dok? Ya, jadi kalau terutama untuk vertigo ini ya, jadi tadi poinnya adalah vertigo ini sebenarnya gejala ya, jadi bukan suatu penyakit. Harus kita mencari tahu penyakitnya, penyebabnya apa, karena tadi ada yang penyebabnya mungkin bisa diatasi atau tidak terlalu berbahaya, tetapi ada juga penyebab-penyebab yang menunjukkan suatu penyakit yang perlu penanganan yang lebih ekstra atau lebih lanjut seperti itu. Jadi jangan disepelekan terlebih dahulu. Lebih baik kita memeriksakan terlebih dahulu, kemudian diketahui penyebab pastinya apa. Jadi supaya kita bisa penanganannya lebih tepat dan bisa memberikan manfaat dari tindakan pengobatannya seperti itu. Jadi lebih efisien juga ya, Dok. Dan oke, terima kasih banget Dokter Esa, waktunya udah menyempatkan diri main ke Studio Tara ya. Sama-sama Mas Dito. Semoga harinya menyenangkan ya, Dok, dan semoga Taraners juga harinya menyenangkan dan berkah semuanya. Setiap hari pasti berkah. Oke. Dan terima kasih buat Taraners juga yang udah join sama kita di 106.5 Tara FM. Kalau misalkan kurang jelas, nanti kalian bisa lihat rerunnya ada di YouTube channelnya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke. Perjumpaan kita mungkin sampai sini dulu. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan akhir kata, dari ruang siar Jalan Suparjo Rustam nomor 99, Kompleks Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, Dito undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap sehat, tetap semangat.